العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak atau Ibu Wakil Rektor yang kami hormati, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta jemaah yang kami hormati pula. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat sesama kita. Katanya dengan silaturahim yang jauh jadi dekat, yang kurang akrab jadi akrab, ya, yang ada yang tidak lurus jadi lurus, yang tidak damai jadi damai. Dan dijanjikan oleh Nabi dengan silaturahim itu rezeki tambah banyak, badan tambah sehat, usia tambah baik, tambah mulus, begitu. Baik, judulnya adalah figur pemimpin yang dicintai umatnya. Pemimpin yang baik itu pemimpin betulan, bukan pemimpin kebetulan. Jadi yang betulan bukan kebetulan. Itu pemimpin yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh agama kita. Dalam kajian fikih ada beberapa istilah yang biasa diterjemahkan dengan pemimpin atau kepemimpinan. Ada yang terkenal, ada imamah, orangnya imam. Nah, ini digunakan oleh beberapa lembaga, namanya dalam komunitas Syiah itu imam. Kemudian ada lagi rois, pemimpin, leadership kepemimpinannya riasah. Ini digunakan oleh komunitas rois am atau rois. Kemudian ada lagi waliyun. Ini banyak digunakan oleh Quran. Waliyun itu bisa pelindung, bisa penolong, tapi juga bisa top leader, pemimpin. Banyak ayat. Wilayah, jadi kepemimpinan waliyun dipakai oleh wali kota dan wali kelas. Kemudian ada lagi qaid qiyadah. Qaid itu komandan, qiyadah. Nah, ini banyak digunakan juga di beberapa komunitas di Timur Tengah. Itu soal nama. Fikihnya disebut fikih riasah, fikih imamah, fikih zi'amah, fikih zi'amah. Yang menurut para ahli ini kurang mengalami perkembangan fikih zi'amah itu. Padahal ada pemikiran-pemikiran dari ulama dulu hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan itu. Baik. Pada tahun 632 Rasulullah SAW wafat. Sebelum jenazah beliau dikuburkan, para sahabat sudah disibukkan untuk memilih pemimpin. Itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Saqifah, sebuah tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Sekarang diabadikan juga kalau kita ziarah ke Madinah, itu ada lahan namanya Saqifah. Di sanalah terpilihnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, dan pemilihan itu melalui sebuah proses perdebatan yang cerdas, yang baik. Antara lain bagaimana pada waktu itu Umar diusung oleh Muhajirin, kemudian ada sahabat lain yang diusung oleh sahabat Ansar. Dari Unisba tidak mencalonkan karena belum ada. Jadi pada waktu itu Umar diusung, didukung dengan segala keunggulannya, tetapi yang menarik adalah Umar yang dipuji, yang diagungkan itu, malah beliau mengatakan, kalau kalian ingin milih yang terbaik, ada yang lebih baik dari saya, jangan saya, ada yang lebih baik dari saya. Jadi Umar bertanya kepada para sahabat waktu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin jawabannya berbeda. Jadi kriterianya pasti begitu, tidak akan berikhtilaf. Siapa di antara kita yang paling pertama masuk Islam? Nah, jawabannya nggak mungkin Pak Miftah, Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kita yang menyertai Nabi di Bukit Sur ketika bahaya kematian mengancam? Jawabannya Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menyertai Nabi dengan ancaman kematian dari hijrah dari Makkah ke Madinah? Jawabannya Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kita yang dipilih oleh Nabi, dipercaya menjadi imam pengganti beliau pada saat Nabi sakit? Jawabannya Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, jawabannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, begitu. Nah, dari debat yang baik itu kemudian terpilihlah Abu Bakar Siddiq.
masih ada yang tidak setuju. Ya, ada yang tidak setuju dari sahabat Ansor karena mereka merasa ini kami ini lebih berjasa. Mereka kan pendatang imigran nih, kami. Tapi Abu Bakar Siddiq mampu membuktikan pilihan ini adalah pilihan tepat, kepemimpinannya sukses. Dua langkah besar yang merupakan visioner ke depan. Seorang pemimpin itu harus visioner. Berpikir sekian tahun ke depan, jangan berpikir hanya untuk masa jabatannya. Oke, ke depan gimana nih? Nah itu. Satu adalah penyelamatan naskah-naskah Quran. Itu luar biasa jasa Abu Bakar. Yang kedua adalah menyatukan umat Islam dan memberantas pada waktu itu adalah aliran sesat, yaitu yang mengaku Nabi palsu. Itu bahaya ya. Misalnya mahal kalam itu menyatukan umat, menyadarkan umat tentang zakat. Beliau berpidato yang terkenal itu sehingga dianggap ini agak luar biasa. Abu Bakar biasanya lemah lembut saja ini. Tentu pada waktu menghadapi orang Islam tidak zakat, beliau mengawalnya, wallahi demi Allah, aku bunuh mereka yang sudah sholat tapi tidak membayar zakat. Tapi beliau tidak melakukan memeranginya, tapi itu sebagai cara pemimpin bagaimana menjadarkan umat. Berhasil, tapi tidak lama beliau kemudian meninggal dunia. Sejarah mengemukakan bahwa karena sakit, tapi ada yang mengemukakan sebuah buku yang saya baca, katanya beliau itu sebetulnya diracun oleh musuh-musuh. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti beliau meninggal dunia agak lama akibat. Pada waktu kemudian yang kedua, Abu Bakar khawatir ini potensi konflik ada ini. Ya, macam-macam ada, namanya juga manusia dan umat Islam semakin luas. Maka Abu Bakar melahirkan sebuah cara, tidak debat langsung di zaman Saqifah, tapi beliau mencalonkan Umar bin Khattab. Tapi ini harus disetujui oleh orang-orang yang tidak ada secara manusia, tidak ada cacat. Mereka itu adalah as-sabiqunal awwalun, telah diuji dengan jalan kaki 500 km hijrah di musim panas 52 derajat Celcius. Mereka telah diuji ketika Badar berpihak kepada Islam, tidak pernah menjadi musuh Islam. Pada waktu Uhud juga mereka berkuah darah memihak Islam. Pada waktu Khandaq juga mereka adalah berpihak kepada Islam. Pada waktu Bai'atul Ridwan juga mereka siap menerima keputusan Nabi walaupun dikesankan merugikan. Dan segala pengalaman itu, maka dipilihlah beberapa puluh orang yang menentukan apakah Umar ini disetujui atau tidak. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai ahlul halli wal aqdi. Jadi pemimpin-pemimpin yang dijamin kesolehannya, kejujurannya. Nah itulah yang menentukan suara ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada suara rakyat yang mungkin tidak terkontrol banyak. Nah ini cara menyelamatkan kelangsungan umat. Abu Bakar pada zaman Umar. Kemudian ketika Umar lain lagi. Ketika Umar dikumpulkan orang-orang yang menurut suara umat ini pantas jadi khalifah, kepala negara. Semua berkumpul calon-calon itu. Berapa puluh orang silakan. Nah, di antara kalian aja pilihlah. Di antara kalian ini calonkan ada rakyat, tinggal antara kalian silakan rundingan mana. Antara pilihlah Utsman bin Affan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, ternyata para sahabat yang soleh-soleh itu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap menyangkut kepemimpinan. Pasti bukan karena ambisius mereka soleh ahli surga. Beberapa nama dinyatakan oleh Nabi jaminan masuk surga, Abu Bakar Siddiq, Umar dan lain itu. Ada beberapa puluh orang yang diumumkan ahli surga. Nggak ada satu pun itu dari dosen Unisbat. Caranya. Jadi nah itu kenapa? Nah, tentu bukan pasti niatnya baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan kepada mereka dan kepada kita semua umat Islam itu harus punya pemimpin, nggak boleh liar tanpa pemimpin. Sampai Nabi menyatakan idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. 3 orang saja kalian ada dalam perjalanan jauh, angkatlah salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. La yahillu bi thalathatin minal ardi illa ammaru ahadum. Tidak halal 3 orang dalam perjalanan jauh kecuali salah seorang di antaranya diangkat jadi pemimpin. Jadi kita pasti punya pemimpin.
Walaupun dalam sebuah hadis dikatakan sebetulnya semua kamu itu juga ra'i, pemimpin dalam arti yang mengurus, mengembala. Suami pemimpin di keluarga, istri juga semua pemimpin, dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinannya masing-masing di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-Mustadrak itu hadis karya Imam Hakim itu, saya lihat ini yang paling banyak berbicara tentang kepemimpinan. Wallahu mungkin bisa dibaca sejarah ketika Imam Hakim ini menulis Al-Mustadrak, mungkin pada waktu itu sedang ada krisis atau sedang ada masalah, sehingga beliau sangat banyak menghimpun hadis-hadis tentang kepemimpinan, sampai ada pernyataan yang dalam tanda kutip keras gitu ya, agak keras. Man mata, barang siapa meninggal dunia tanpa punya pemimpin, mata maitatan jahiliyah. Ngeri juga jahiliyah mati kalau tidak punya pemimpin, katanya. Itu apa? Baiklah, bahasan para ahli saja. Tapi yang paling pokok, kita perlu ada pemimpin di rumah, ada suami. Yang tidak punya suami ya sabar, itu lagi. Kemudian ada pemimpin. Nah, Umar bin Khattab sebagai sosok pemimpin yang pandai. Beliau itu punya kepandaian. Ada dua sahabat yang memiliki kemampuan retorika yang indah, mengemas pesan-pesan moral itu dalam bahasa itu, sehingga sering keliru antara pidato Umar dengan sabda Rasul. Sering keliru Nahjul Balaghah, pidato Ali dengan Rasulullah, karena memang dua beliau ini, dua beliau itu, saya belum masuk karena belum lahir. Jadi Umar mengemasnya begini: la Islam illa bil jama'ah, wa la jama'ata illa bil imarah, wa la imarata illa bil ta'ah, wa la ta'ata illa bil bai'. Islam tidak ada tanpa ada komunitas muslim jamaah. Jamaah muslim tidak ada tanpa ada imam, pemimpin. Pemimpin tidak berarti tanpa ada ketaatan dari yang dipimpin. Ketaatan kita tidak akan terwujud tanpa adanya baiat, dukungan. Hadis ini dulu oleh salah satu lembaga dijadikan rujukan pegangan pada waktu dalam anggaran dasar. Dikatakan hadis tapi bukan hadis menurut para ahli kritisi hadis, bukan hadis. Ini pidato Umar. Isinya tentu adalah baik, boleh dijadikan pidato, tapi tidak boleh dijadikan bacaan waktu sholat. Itu harus Quran kalau bacaan sholat. Siapa tahu ini karena akan pemilihan presiden baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La Islam illa bil jama'ah, wa la jama'ata illa bil imamah, wa la imamata illa bil ta'ata illa bil bai'at. Batal sholatnya dari taman Quran. Nah, tidak boleh dari taman Quran itu. Baik. Jadi perlu ada pemimpin itu. Ini yang pertama harus jadi catatan kita. Umat Islam perlu ada pemimpin, dicontohkan oleh ijma para sahabat dalam sabda-sabda Nabi itu, dan juga banyak pendapat para ulama tentu saja. Yang kedua, ternyata isu kepemimpinan, isu yang paling pertama yang muncul setelah Nabi wafat itu masalah kepemimpinan, dan isu pertama yang menyebabkan umat Islam bertengkar saling bunuh-membunuh juga masalah kepemimpinan. Oleh aja sejarah Abu Bakar Siddiq sekian tahun lulus nggak ada masalah, beliau meninggal dunia. Umar bin Khattab sedang sukses berhasil, tapi musuh-musuh Islam tidak senang, segera melakukan usaha, dilawan nggak bisa. Ada orang Abu Lulu jadi pembantu, jadi staf rumah tangga. Dia Lulu yang bunuh Umar. Ketika sedang sujud dibunuhnya Umar, karena dia bertanya kenapa dia bunuh kalau dibiarkan Umar di seluruh dunia dikuasai oleh Umar. Luar biasa, bunuh aja dia. Abu Lulu. Kalau punya putra itu yang diberi nama Abu Lulu, pembunuh Umar bin Khattab. Kemudian Umar berhasil. Hasil perjuangan yang strategis dari Umar adalah perluasan daerah, administrasi negara, dan keteladanan di bidang pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Sering beliau itu datang malam-malam, pernah diceritakan gitu makanan untuk yatim, pernah diceritakan memasakkan masak makanan untuk orang yang ibu-ibu yang tidak punya suami, dan lain-lain, banyak contoh-contoh keteladanan Umar itu. Nah, itu berhasil Umar memperluas daerah dibunuh. Ada cerita
Ketika itu Umar katanya disodori oleh para sahabat, Umar segera tentukan oleh Anda siapa pengganti Anda. Umar nggak mau, ingin biarlah oleh orang-orang yang memang pantas untuk menjadi pengganti. Umar diusulkan putranya Abdullah bin Umar, anak soleh, masih muda tentu saja karena masih baru dalam hadis juga terkenal. Umar nggak setuju. Apakah dia lebih tidak soleh? Umar mengatakan dia lebih soleh dari bapaknya. Apa dia kurang pintar? Dia lebih pintar dari bapaknya. Kenapa tidak mau? Ada katanya, maaf dengan bahasa saya ini, bahasa saya entong rada elek pamajikan. Juga bahasa Arab tadi kumaha bilang tapi dia pokok nama jangan istrinya yang dominan katanya. Jadi harus bisa memimpin rumah tangga, pemimpin yang baik harus menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Nah, ada cerita Umar bin Khattab lagi ini, banyak cerita Umar. Ada buku ditulis Umar Al-Faruq judulnya. Alumni Unisba wajib baca itu supaya jadi pemimpin kayak Umar dan juga Abu Bakar. Pada waktu akan rapat gubernur banyak dia telat sedikit, telat datang karena pada waktu itu cucunya harus dipangku, harus disayangi, sehingga telat. Seorang gubernur mengatakan, Anda ini gimana kali Pak? Urus cucu, ngurus anak, ini urusan negara. Kata Umar, mohon maaf, tadi waktu saya akan berangkat, cucu saya mendekati saya nggak bisa, saya harus pangku dulu, saya harus timbang dulu. Nggak akan beres negara. Kalau pemimpin yang ngurus cucu gini, kita lah kamu gimana kalau ngurus anak? Anak saya serahkan kepada khadam, saya urusan negara full, urusan mendidik, urusan khadam. Kata Umar, saya pecat kamu dari gubernur. Ngurus keluarganya nggak bisa, apalagi ngurus negara. Ngurus anak itu bisa, kamu ngurus rakyat. Oh, kan luar biasa ini. Tapi Umar baheula. Jangan tanya yang sekarang kan banyak Umar macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau Umar yang baik-baik ini Umar bin Khattab. Nah, ini adalah contoh-contoh kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Dua pidato terkenal itu abadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam segala bahasa. Karena ini luar biasa. Abu Bakar mengatakan, kalian telah memilih saya jadi pemimpin kalian. Saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Tolong saya. Kalau saya benar, bantulah. Kalau saya salah, luruskan saya. Orang yang bisa meluruskan saya itulah orang yang terbaik di sisi saya. Terkenal pidato Abu Bakar. Umar juga begitu. Umar baru saja akan pidato, malum orang Arab dusun, bukan orang Unisba. Kepada Ittaqullah, takwa kamu kepada Allah. Waktu itu orang-orang suci, terus apaan bisa dijelma? Orang kampung mematahkan Habib calon khalifah, banyak calon nih. Calon begitu. Calon. Kata Umar mengatakan, jangan kalian larang dia. Kalian tidak akan bahagia tanpa adanya orang yang mau kritik terhadap saya, dan saya juga tidak akan bahagia sukses kalau saya tidak mau menerima kritik dari orang kepada saya. Itu terkenal. Maka beliau berpidato. Setelah berpidato, ada lagi ini. Sami ini Arab Badawi, Arab dusun, sana alumni Unisba. Pakai pedang, aduh kasih dia mulai pakai pedang adalah. Pakai pedang nggak sopan, marum Arab Badawi ini. Jadi mengatakan, Umar, kalau kamu salah bertentangan dengan ajaran agama, saya bunuh kamu. Apa jawaban? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang yang berani penggal kepala leher Umar kalau Umar salah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan anugerah kepadaku, memberikan menurunkan kepadaku seorang yang berani meluruskan Umar dengan pedangnya. Tong diturunkan tinggi Tuhan. Ada pilih penyaran dopo kawali kota. Waktu 15 abad yang lalu, tapi menggambarkan esensinya adalah dia betul-betul berani, karena memang dia benar, gak pura-pura. Jadi pemimpin betul, bukan pemimpin kebetulan. Nah, Utsman bin Affan terpilih. Beliau sudah sepuh, baru 7 tahun sukses. 7 tahun kemudian karena sepuh yang namanya juga, sehingga banyak kebijakan-kebijakan dilaksanakan oleh orang sekitar. Kebetulan orang-orang sekitar itu yang dekat kekeluargaan dengan Utsman memang banyak
orang-orang yang pada waktu hijrah nggak ikut, pada waktu Badar di sebelah sono gitu, pada waktu Uhud juga di sebelah sono melawan umat Islam banyak. Nah itu karena keluarga dan sudah jadi baik, sudah tobat. Nah rupanya adalah kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Dampaknya adalah ada ketidakpuasan, Utsman dibunuh ketika baca Quran. Sampai terakhir tidak bisa dibuktikan siapa yang membunuh itu. Akibatnya adalah krisis kepemimpinan. Ali muncul sebagai man of the crisis, tampil sebagai khalifah, belum sempat membuktikan siapa pembunuh Utsman. Keluarga Utsman tidak puas, beberapa sahabat tidak puas, terjadilah konflik yang terbesar. 3 terkenal. 1 peristiwa Jamal, perang antara sahabat, yang satu basisnya di Mekah, yang satu di Madinah. Bayangkan aja itu. Apa kepemimpinan ini? Bukan soal kunut yang kunut. Kemudian yang kedua, perang Siffin. Perang Siffin lebih dulu lagi. Nggak berapa ratus atau ribuan itu umat Islam terbunuh antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang diabadikan oleh komunitas Syiah, namanya peristiwa Karbala. Husain dibunuh secara sadis oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah. Inilah yang kemudian berkembang terus, maka umat Islam, maka kaum muslimin pecah menjadi 2. Yaitu yang disebut Sunni dan Syiah. Jadi terbelahnya Sunni dan Syiah itu asalnya soal kepemimpinan. Barulah kalau nanti dihubungkan dengan Goniroh, yang pidato Nabi dihubungkan dengan segala macam. Tapi awalnya sejarah itu membuktikan itu karena masalah imam. Apa artinya? Hati-hati, masalah kepemimpinan bisa menyebabkan umat Islam bertengkar, bisa menyebabkan para ustadz fasya, bisa menyebabkan kiai goreng karena menyangkut kepemimpinan. Nggak pernah terdengar di dunia ini umat Islam berperang bertengkar karena masalah usolid dan tidak usolid. Tidak pernah terdengar ada orang ini bertengkar sampai saling serang antar kampung karena menyangkut katakanlah 7 yang 40-an. Nggak pernah. Ya, walaupun ada perbedaan, tetapi yang paling dasar menyebabkan umat Islam pecah itu adalah menyangkut imamah kepemimpinan. Artinya kita harus belajar ini. Harus belajar dari peristiwa itu hikmahnya. Tidak perlu dan tidak boleh kita menyalahkan yang sudah. Yang wallahu a'lam, umat Islam yang dulu, Allah yang Maha tahu. Tapi yang penting adalah kita belajar kepemimpinan itu penting, tapi kepemimpinan bisa menjadi sumber konflik. Apa yang diajarkan oleh Quran kepada kita? Pertama, konsekuensi tauhidullah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam konsep kepemimpinan adalah tabarakalladzii biyadihi al-mulk, kekuasaan digenggam di tangan Allah. Ali Imran 26, Allah penguasa maha mutlak, malikal mulki, penguasa di atas segala yang berkuasa. Kenapa ada orang yang punya jabatan? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan jabatan kedudukan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah pula yang merenggut jabatan dan kedudukan yang Allah kehendaki. Jadi Allah lah yang menentukan siapa yang jadi pemimpin. Allah yang menentukan. Ali Imran 26, Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Lanjutan juga penting. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemuliaan adalah diberikan oleh Allah, kehinaan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan beberapa ayat yang berkaitan dengan ini juga sempat membentuk sebuah pemahaman ekstrim namanya Jabbari fatalism, yaitu sudah berbicara tentang kepemimpinan. Sudah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal terima aja. Nah, ini adalah Jabbari yang ditentang oleh lawannya Qadariyah. Qadariyah mengatakan enggak, Allah itu tidak menetapkan begitu. Allah itu menetapkan yang umum saja, detailnya tergantung kita. Pintar-pintar kampanye, pintar-pintar mempengaruhi dan seterusnya. Itulah yang dikemas oleh Asy'ari al-Maturidi dalam aliran ahli sunnah, yang menurut para ahli Maturidi ahli sunnah itu agak dekat-dekat juga kepada Jabbari, lebih banyak pasrahnya daripada usahanya. Wallahu a'lam. Tapi pemikiran ada yang kita dapatkan.
Jadi sekali lagi ini harus jadi keyakinan kita, pada hakikatnya yang membuat SK itu Allah. Jadi kita usaha kampanye, pasang spanduk, pidato sana pidato sini, menjemput takdir aja, menjemput takdir sebenarnya. Kan sudah ditetapkan, betul, Allah sudah menetapkan, tapi Allah juga Maha Kuasa untuk merubah apa yang diputuskan oleh Allah. Allah Maha Kuasa menetapkan seseorang jadi pemimpin, tapi Allah juga Maha Kuasa merubah lagi. Nah, cuma kan kita nggak tahu kalau hari ini dipilih jadi pemimpin ini SK lama, SK baru nih. Sudah dalam peninjauan atau bukan? Wah, Allah namanya, Allah yang menentukan. Tapi kita bisa yakin Allah adalah Maha Kuasa untuk menjadikan seorang menjadi pemimpin. Tentu Allah juga membuat aturannya. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan sesuatu dan Allah menciptakan hukum-hukum yang objektif bagi sesuatu. Ada hukum yang rasional, mungkin juga yang suprarasional. Kayak orang loncat dari menara. Loncat dari mana itu pasti jatuh ke hanap, dari mulai kiai paling soleh sampai penjahat yang paling jahat, loncat di menara sarwa nggak geblok ke hanap. Bukan urusan seorang ahli tahajud yang tak salat sarwa nggak geblok ke hanap, loncat di menara. Itu sunnatullah ya. Nah begitu juga ada hukum-hukum seperti itu. Jadi sekali lagi, kepemimpinan itu adalah pemberian dari Allah. Jangan sombong karena jadi pemimpin, karena itu pemberian dari Allah. Jangan minder karena tidak jadi pemimpin, karena kemuliaan bukan ada pada jabatan dan kedudukan. Banyak orang yang punya kedudukan tapi tidak punya kemuliaan. Tidak sedikit orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tapi dia punya kemuliaan. Namanya Harun terus, padahal nggak punya jabatan. Ya ada juga yang punya jabatan, kedudukan, dan punya kemuliaan. Tentu saja sekali lagi Allah. Jadi ini adalah keyakinan tauhid. Jadi Allah tak menetapkan kepala daerah tingkat 1 kamu gubernur, nah Ridwan kami. Kepala daerah tingkat 8, nah ketua RW ada di sini. Ada, Allah menetapkan. Ditetapkan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah. Kemudian baik selanjutnya. Nah, lantas kekuasaan yang ada pada jabatan yang ada pada diri kita apa? Satu, pemberian dari Allah. Allah memberikan. Jadi ini kamu. Tapi kalau kamu begini, aku cabut itu. Nah, dicabut itu bisa dua. Satu, jabatannya diambil, diserahkan kepada yang lain, atau orangnya yang diambil jabatannya tetap, dia yang lebih duluan masuk ke neraka. Jadi itu keputusan Allah. Nah itu pemberian dari Allah. Karena pemberian dari Allah harus bersyukur kepada Allah. Adil itu penting bagi umat Islam, lebih penting lagi untuk para pemimpin. Jujur itu akhlak mulia bagi setiap muslim, dan itu lebih penting dan lebih mulia lagi kalau dimiliki oleh para pemimpin. Begitu. Jadi harus lebih. Kemudian selanjutnya, selain jabatan pemimpin itu anugerah dari Allah, harus disyukuri. Apa wujud syukurnya? Kalau kita punya jabatan apapun, harus disyukuri. Syukurnya itu selain alhamdulillah dan lain-lain, harus melaksanakan apa yang menjadi amanat dari Allah. Apa? Jabatan kedudukan itu adalah merupakan media nahi munkar yang pertama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah kemunkaran dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu, dengan posisimu, dengan wewenangmu. Itu yang. Jadi yang itu bukan hanya cakok, yang itu bukan hanya kusur, tapi jabatan, kedudukan, wewenang. Rubah itu kemunkaran. Bikin surat keputusan. Yang kedua, kalau nggak punya jabatan, kedudukan, ya rubah dengan lisan. Nah, barulah itu pekerjaan yang bisa pidato, yang ceramah, yang diskusi. Yang kedua, nggak bisa. Lisan juga hadirin, gimana? Ya sudah dengan hati aja. Jangan senang kepada kemunkaran, jangan resep karena kemunkaran, jangan ikut-ikutan kemunkaran, jangan ngebantuan menjelma kemunkaran, jangan juga memberi biaya kepada kemunkaran, jangan melahirkan orang yang kemunkaran. Cicing. Jadi gimana? Doa. Nah, ada amal iman, tapi itu adalah imannya, bukan iman orang penisbah. Al-Aful iman, itu iman yang paling lemah. Nah, cuma masuk perguruan tinggi atau Al-Aful iman terus mah. Kalau beda yang lulus SD. Nah, jadi kita harus punya paling tidak adalah bilisan dengan wewenang. Lisan itu kan bisa macam-macam. Bisa ucapan, bisa tulisan, bisa WA, bisa sosial media, bisa harewos, bisa nyarekan, bisa melotot. Nah, itu bisa. Harus itu alternatif yang kedua. Kalau yang ketiga, ya ada masih kena iman, cuma iman rongsokan.
An-Naml 5. Jangan cita-cita jadi An-Naml 5. Yang kedua, jabatan kedudukan yang ada pada seseorang itu adalah merupakan amanah, titipan dari Allah yang harus dia bisa pertanggungjawabkan. Sebagai amanah dari Allah harus dipertanggungjawabkan. Kita menyadari, pertama kita harus jaga itu ini kita titipan. Yang kedua, kudu ridho kalau jabatan itu diambil. Jangan pukul terus, jangan fitnah. Tempat posisikan diri sebagai petugas parkir. Datang rombongan ada 2000 nah. Begitu diambil tengah-tengah dan moga anak yang lainnya. Seperti itu. Jabatan sudah memang sudah habis, kepunyaan Allah diambil atau kita yang diambil. Nah itu jadi amanah. Nah ini amanah inilah yang sempat disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar sekali lagi bukan alumni Unisba. Abu Dzar itu seorang sahabat pasti soleh lah, insya Allah soleh. Tapi beliau kan tidak pernah ada jabatan terstruktur tertentu. Sempat jadi ingat ketika beliau sempat berbicara tentang jabatan kedudukan, Nabi memberikan komentar, ya Abu Dzar, innaka dhaif, innaha amanatun wa innaha hizun wa nadamatun illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi tumina bihi. Abu Dzar, ente ini lemah. Jabatan kedudukan itu amanah, akan melahirkan penyesalan, kesedihan, stres, sedih. Nah itu hizyun wa nadamatun, sengsara, kecuali bagi mereka yang mampu mengambilnya dengan cara yang baik, tidak dengan fitnah dan menyuap. Dan yang kedua, setelah jadi dia mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi bagi mereka yang kelasnya seperti yang disebutkan oleh Nabi, tidak akan terganggu kesolehan. Kalau memang dengan jabatan itu kita bertambah jauh dari Tuhan, lebih baik tidak punya jabatan. Sorga tidak ditebus dengan jabatan, tapi sorga ditebus dengan kesolehan. Inilah seorang muslim. Oh, amanah. Kalau bisa melaksanakan amanah, pahala banyak. Tidak bisa melaksanakan amanah, dosa banyak. Amanah itu wena izun wadadamatun. Berkumpul para sahabat dengan Nabi. Tentu bukan di Masjid Al-Asy'ari. Tiba-tiba beliau berdiri. Setelah berdiri beliau membuat statement yang mengejutkan. Ala fantadirisa idza diyatil amanah fantadirisa hancur. Kalau amanah sudah disia-siakan, hancur katanya. Oh, para sahabat serentak bertanya, wa ma ibu'atuha ya Rasulullah, ya Rasul, yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu urusan sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Kalau bendahara diserahkan kepada copet, riak duitnya. Jadi kalau sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Ahli dan tidak ahli, tentu saja kita masing-masing harus menilainya. Jadi itu adalah amanah. Kemudian ada kriteria lain sesuai dengan yang di dalam tema ini. Ciri kepemimpinan yang baik dalam Islam itu adalah dia berpihak kepada rakyat, kepada umat. Ia datang dari umat dan dia selalu berpikir untuk umat. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai, kamu bangga, merasa sebut nama pemimpin saya begitu. Jangan sebut pemimpin, aduh, begitu Pak. Nah ini kurang baik nih, harus rakyat mencintainya dan mereka juga cinta, berpihak kepada kamu, menolong urusan-urusan kamu, menyelesaikan kesulitan kamu. Tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci, kamu gak senang sebetulnya, kepaksa gak senang, dan mereka pun sebetulnya gak senang kepada kamu. Kamu melaknat mereka, buktinya ngecues terus, dan mereka juga sebetulnya gak senang kepada kamu.
itu pemimpin yang tidak baik. Jadi yang dicintai oleh umat, mencintai kepada umat, itu ciri kepemimpinan menurut hadis. Ini adalah kriteria. Tentu tidak kalah pentingnya adalah kriteria kepemimpinan itu adalah menyangkut akhlak. Dinul qaum, dinu mulukihim, itu bukan hadis, tapi kata-kata hikmah, esensi substansinya apa itu? Agama sebuah masyarakat tergantung agama dan keyakinan para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang-orang soleh, rakyatnya ada keperluan untuk menjadi orang-orang soleh. Kalau pemimpinnya tidak soleh, harapan tipis rakyatnya menjadi soleh. Agama masyarakat ada tergantung agama para pemimpin, terutama tentu untuk masyarakat yang tertentu ya. Nah, itu adalah sekali, bukan hadis. Cari dalam Quran nggak bakal ada, tapi isinya saya yakin itu bisa rasional. Ya, pemimpinnya soleh, harapan rakyat jadi soleh. Pemimpinnya jahat, ya agak sulit rakyat menjadi baik kalau pemimpinnya jahat. Ini kriteria yang tentang akhlak. Al-Ghazali mengatakan mengenai akhlak pemimpin itu, segala akhlak yang baik harus ada pada pemimpin. Itu yang benar. Kalau dikumpulkan pendek dan nusara yang sudah dimiliki ke para pemimpin, harus lebih soleh daripada yang dipimpin. Kalau ukuran kesolehan, kalau kita merujuk kepada sifat para nabi yang jadi pemimpin, paling tidak 4 itu harus dimiliki kan? Jadi benar, bukan tukang bohong, ya. Kemudian fatonah, dia harus cerdas, nggak boleh bohong. Yang ketiga adalah harus amanah, jujur, ya, jujur. Dan yang keempat adalah tabligh, mampu mengkomunikasikan konsep dan pikiran-pikiran. Itu syarat Nabi, syarat sifat Nabi harus dimiliki oleh para pemimpin. Kalau ukurannya in awliya'u illal muttaqun, tidak ada pemimpinnya kecuali orang takwa, maka kita bisa membaca ayat-ayat tentang takwa. Al-Baqarah apa? Mantap iman, sholat rajin, sholat berkualitas, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu siap berbagi memberi, ya, bukan meminta tapi berbagi. Kemudian ayat dalam salah satu ayat dikatakan al-muttaqin itu adalah orang-orang yang al-mufuna bi ahdihim, tepat janji. Al-kadhimin al-ghaidha, mampu menguasai emosi kemarahan. Kemudian idza fa'alu fahishatan, kalau terlanjur berbuat salah, zakarullah, segera sadar, tidak membela kesalahan, melakukan dia dengan sportif mengakui kesalahan. As-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, selalu sabar ketika kekurangan rezeki, sabar ketika menderita, sabar ketika mendapat musibah. Kemudian al-afina 'anil nas, harus menjadi seorang yang bukan pendendam tapi selalu menjadi pemaaf. Dan kata Imam Al-Ghazali sekali lagi, sifat-sifat yang baik itu harus ada pada setiap pemimpin. Ayat-ayat yang sering dianggap sebagai sebuah ayat yang tidak toleransi ada dalam Al-Quran ini. Contohkan kali umpamanya Al-Maidah 51 kan nggak boleh mengangkat Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin, itu ayat jelas. Al-Imran 27-28 itu tidak boleh orang yang mempermainkan agama jadi pemimpin. Ada beberapa ayat itu harus kita artikan yaitu bahwa orang-orang Islam itu harus punya pemimpin, harus mendidik pemimpin supaya ketika kita memilih tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi ayat Al-Quran, dan tidak juga menyalahi aturan-aturan yang lain. Nah, inilah makna dari ayat-ayat tentang waliyun, terutama dalam Al-Quran, harus kita artikan. Kita harus menyiapkan orang-orang yang jadi pemimpin yang memenuhi persyaratan, tidak hanya dari segi akhlak, kemampuan, juga dia adalah kecintaannya dengan rakyat. Itu adalah merupakan kewajiban. Nah, inilah tanggung jawab kampus-kampus perguruan tinggi, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak hanya kita melarang rakyat untuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan, tapi kita harus menjawab, kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang memenuhi persyaratan. Jangan sampai umat Islam madarat terus, madarat saya ini. Jadi umat Islam harus mendidik orang-orang siap menjadi pemimpin, mempersiapkan segala-galanya, baik yang menyangkut kualitas akhlak, kualitas kemampuan memegang amanah, dan tentu saja tadi kemampuan dia mendapat dukungan dan dicintai oleh masyarakat. Nah, inilah
Bapak-bapak dan ibu berkaitan dengan pemimpin, perkenankan saya membaca beberapa hadis karena gak apa mau saya baca tentang bagaimana pemimpin yang baik itu. Ini ketika Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah, beliau awal pembangunan masyarakat Madinah itu membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat duransep ke masjid. Itulah pertama. Beliau sendiri standby terus memimpin masjid, menyampaikan tausiah-tausiah di masjid. Nah, dalam proses sholat berjamaah itu di dalamnya ada pelajaran tentang kepemimpinan itu, yaitu tentang fikih berjamaah. Apa? Pilih pemimpin yang terbaik kan, yang dari aqra'ukum dalam bahasa adanya. Aqra'ukum itu adalah yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, karena urusannya urusan baca Quran ini, ya, bukan urusan pemain silat atau karena jabatan tinggi, enggak. Aqra'ukum, ya, walaupun mahasiswa saya, ternyata dia lebih baik, saya harus tunduk sama dia. Aqra'ukum, yang paling pantas jadi pemimpin. Kalau Quran dibaca itu makmumnya tersentuh. Bukan ketika dibaca itu kan makmum dengan kabar ratu atau darah yang aduh aing mah ieu baca Quran atau naon gitu atau nyingsieunan, ada jangan sampai begitu. Jadi aqra'ukum ada persyaratan kriteria, bisa dibikin kriteria kan, tapi filosofinya adalah memilih imam yang terbaik dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Lihat imam. Kalau saya datang di sebuah masjid, ada orang menanyakan, Pak, Bapak jantan imam, saya kan mengatakan jangan, yang di sini haram, asapnya Bapak sekali-sekali. Oh, jadi saya dipercaya, boleh. Mungkin karena ketua yayasan itu, aku bisa jadi imam ketua yayasan. Dan bisa lah jadi imam, paling tidak duri yang asap berapa. Nah, jadi itu. Jadi, oh ini mendapat kepercayaan, boleh imam. Ada satu kan kalau imam salat ini yang biasa di tempat itu harus diprioritaskan. Jangan mentang-mentang kita dari muniswa main tolong ke payung gitu. Biasa karena kan kita yang paling tahu umat itu yang biasa di sana. Ini ininya menunya menu al-a'la atau inna al-kausar atau setengah al-baqarah kan kita nggak tahu. Ini kebiasaan. Nanti diberi diberi al-a'la sabis panjang-panjang itu ingin mau ke Jumatan atau dosa. Nah kan nggak tahu pada sih. Baca inna ini gedul kayak imam deh panok-panok tadi. Nah, jadi dia harus tahu medan. Oh, ini ada yang sakit seperti Pak mungkin begitu. Yang ketiga, tentu caranya itu yang baik. Nggak boleh orang sudah jadi imam mau dipersangka main gusur aja. Iya aja. Izin RW kan? Nggak ada. Dengan ikhlas saja, malah sering kalau jadi imam salat itu kita praktekkan santun pengawasan dan pengawasan foto diterjemahkan bahasa Arab yang bisa foto. Nah kebetulan yang datang itu Pak Fadol. Luar biasa milih imam. Gak pernah ada cerita seorang imam diperosotkan sampingan. Gak pernah ada seorang imam yang akan maju dibuka airnya. Tapi secara kebanyakan imam. Nah, jagalah, ini sudah ada jaga nama baiknya. Begitu. Yang kedua, setelah kita jadi mengangkat seorang jadi imam, kita tuh wajib patuh kepada imam. Dia pemimpin, dia imam pada waktu salah. Begitu datang Allahu Akbar, ruku, ikut ruku. Jangan protes, lah, ayo cenang, gak ada. Salah ada tambah lagi ya tuh. Begitu Allahu Akbar malah sujud. Gimana ini? Sujud. Jangan protes, tunggu. Rektor ya, rektor di sana apa tadi? Yang Pak Rektor pun ada diri. Jadi langsung patuh kepada imam. Itu inna maju ila imam liyuktam mata. Di imam dijadikan untuk dipatuhi. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Patuh. Daripada pemimpin as-samu wa ta'atu haqqun. Mendengar patuh kepada pemimpin wajib. Kecuali kalau mengajak kepada kemaksiatan, kejahatan, itu tidak boleh patuhlah. Ta'at al-makhluqin fi maksiatil khaliq. Berikutnya, kalau seorang sudah jadi pemimpin, jadi imam sholat, kita patuh, imam ruku-ruku, imam sujud, kita imamnya agak cepat, percepat bacaan kita supaya menyesuaikan dengan imam. Tapi begitu, imamnya agak lambat, kita sudah selesai, nungguan, protes. Nah, imamnya bacaan, kalau kita main cepat, atau dari ruku dari guru cicing atau protes bawa tukar tahu cicing makmum ya. Nah, kalau bisa ya sudah tidak berjamaah hilang 27 pahala itu. Tapi kalau
imam salah bacaan, luruskan bacaannya. Ya, jangan diperosotkan samping. Salah bacaan, mentang-mentang gaya kemarin Jumat baca Yasin, gila. Balikkan Yasin. Kan lupa makmum sing kita wal Qur'anil Hakim. Lanjut makmum beritahu. Jangan kata makmum subhanallah, nanti imamnya mengatakan subhanallah, batal salatnya. Salah, ini komunikasi kurang baik. Salah bacaan, luruskan bacaan. Jadi ada subhanallah kalau struktur salat, kalau bacaan jangan dengan subhanallah. Apalagi nanti surat baca surat Ar-Rahman wa bi ayati rabbikum tukadziban terus. Ya, jadi bacaannya, laruskan bacaannya. Tapi kalau salah umpamanya makhraj sedikit, sulit teman. Sulit. Baru asli Sunda gitu umpamanya fa dengan pak deui pak itu benar kepatahan tasawuf. Orang Solong ini ngade baik lah sementara. Atau orang Jepang yang jadi kabeh ya. Ada yang daerah-daerah yang sekedar teman. Ikhfa dan inhar bila terjadi orang saya keweta salat. Tapi kalau bacaannya lupa itu diluruskan. Bikin bacaannya. Kalau struktur salat salah, strukturnya salah, mestinya rakaat kedua duduk. Ini berdiri, jangan digusur, jangan baca santun. Subhanallah, yang alhamdulillah salah, walaupun santun nggak pas koreksinya. Subhanallah tidak boleh diganti imam itu salah kabeh teman. Subhanallah, imamnya cerdas, kalau makmum bilang subhanallah, aing salah, kamu diucapkan turun deh, ada salah, ada salah. Tapi kalau imam tidak cerdas dengar di aturan, makmum bilang subhanallah, cancing dia makanya subhanallah, kau gawe itu belum imam ini masih ngerti atuh. Hari imam bilang surah, makanya kalau ada orang yang sedang berjamaah itu wirid subhanallahnya jangan keras-keras, jadi sakangomean bingung imamnya. Subhanallah, luar biasa. Apa dalam bahasa fikih kepemimpinan pemimpinmu salah, pegang tangannya, bawa ke tempat sunyi, berbisiklah kamu, jangan dibuka di mihrab pada Jumatan, jangan. Kalau salahnya itu salah, sekali lagi di luar kemampuan dirinya karena tadi tidak mampu bacaan atau lupa karena lupa dan lain-lain. Nah, kalau kekeh ada dua alternatif kan. Sudah subhanallah imam ini berdiri rakaat kedua, karena dua pilihan kita lihat ikut, tapi harus ikut juga nanti sujud sahwi, sarwa pohon yang sarwa salahna, minta ampun kepada Allah, atau tidak patuh mungkin karena prinsip, boleh. Tapi kalau salah imam itu prinsip melanggar konstitusi sholat, sarung merosot pakai celana pendek. Ada yang pakai celana panjang merosot, makmum kakek tidak, saya pakai celana panjang, makmum imam akhirnya itu. Jadi kalau terbuka aurat atau batal wudu, tidak boleh dengan subhanallah 1000 subhanallah, samping tetap dihadap. 1000 subhanallah, bau tetap terdengar. Nah, harus fakta, ini salah prinsip kan? Konstitusi ini harus fakta, jangan opini. Umpamanya sudah saking dut, ketika dut sarung yang bergerak bukan kopea. Dari sini sumbernya. Sekian detik kemudian masuk di hidung, sudah 3 fakta. Ini bukan opini, fakta. Dan bagaimana caranya? Terkadang kamu punten batal karena langsung yang paling dekat dengan imam, tong udah ditukang, kita mah demonstrasi. Yang di dekat imam itu orang yang harus sudah siap jadi imam. Kira-kira itu siap jadi imam, tong deketin jadi imam. Bisi imam batal keriput, kakak lupa. Nah, jadi maju ke depan. Jangan dimulai lagi dari awal, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim, gimana nih? Maju ke depan, ulang itu satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beda suara, kan baik pembedaan. Jangan diumumkan maaf karena imamnya rada bosan. Saya ingin berat sekali maju ke depan. Makanya suara tadi akan berbeda, tong membuka air di nyawut batur ke. Wah, luar biasa ini terjemahan ini. Ganti batal wudu, tapi jangan dibuka air. Dan kalau kita sebagai imam sing hidung itu
wudu, ya harus berhenti, jangan diteruskan sama amal soleh wemen ngaimaman batur gede sama sholat salah. Harus diumumkan, ya, jangan mengganggu kehusyuan, jangan terbalik. Punten, ini punten nanti keputusannya. Pada batal pada ini tak kemana saya nak. Tapi satu salah tidak ajak musyawarah, itu kerjasama. Jadi dia bagaimana caranya santunnya sopan. Kalau sudah dia batal, dia DM kabar kan itu. Makmum yang paling dekat singati, cukup dulu mungkin kalian kapan. Inginun surat ulang lagi ada satu ayat. Bisi menuju intinas teh, sama-sama terus keluar umpat di mana. Ulang saya, kekedah kita bismillah. Tapi tidak seorang akhir baik, jangan diumumkan nanti setelah salah maaf karena ada sesuatu. Tahu dikit gitu. Tahu saya kan di sana kayak menaruskan di batal atau sebenarnya rada bosan. Jangan dibuat di gambar-gambar itu membangun lagu birang imam, jangan dosa lagu birang imam, lagu birang makmum bisa dosa. Luar biasa ini ajaran sholat itu dalam hidup berjamaah. Maka diajarkan dari oleh Rasulullah SAW, pemimpin yang baik itu yang memang dicintai rakyat, mereka cinta kepada rakyat, mereka hormat kepada rakyat, hormat kepada mereka pun hormat kepada kamu, dan tidak sebaliknya. Nah, untuk mencari pemimpin sekelas Abu Bakar, Mu'aminan, Abu Bakar Siddiq maksudnya, cari Umar bin Khattab, capek-capek, mual ayah. Jadi tentu kita memilih pemimpin ya rada bagir pesan atau di kepala rumah, namun sadayana bagir milih numpang bagirna, kirang bagir sadana, kirang bagirna rada kurang sekali. Nah, pada waktu kita memilih mungkin berbeda, apa-apa. Yang penting kita sudah ikhlas, menurut kita yang terbaik tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saja, kalau kita menetapkan sesuatu karena kita disuap, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Nyogok dan disogok, menyuap dan disuap masuk neraka. Hadis sahih. Jadi kita jangan karena itu, betul-betul karena kesadaran batin kita ini yang terbaik menurut saya, atau barangkali istikharah saya, musyawarah saya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyaman dan berbeda, berbeda mah. Dan berbeda mah terdoraka sampai saya berbeda mengenai saatnya, tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita melaksanakan tugas memenuhi ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin baca beberapa hadis sedikit, maka anda kata di terlalu banyak hadisnya ini. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kamu, semoga Allah melindungimu dari pemimpin orang-orang jahat. Kamu bertanya, apakah pemimpin yang jahat itu? Nabi bersabda, yaitu para pemimpin yang ada sesudahku, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku. Maka barang siapa yang membenarkan atas dustanya dan membantu kezalimannya, mereka itu bukanlah umatku, dan aku pun tidak termasuk bersama mereka. Dari Makkah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pemimpin yang memimpin sekelompok muslimin yang kemudian dia mati sedangkan dia menipu mereka, kecuali Allah telah mengharamkan baginya surga. Menurut riwayat lain, tidak ada seorang hamba yang telah dibebani tugas memimpin oleh Allah dan dia tidak pernah menasihati mereka kecuali ia tidak akan mendapat wanginya atau keindahan surga. Orang muslim. Berikutnya, andai kata Allah menghendaki seorang pemimpin itu baik, maka Allah menjadikan baginya para pembantunya yang benar. Andai kata ia lupa, ia selalu diingatkannya, dan andai kata ia ingat, ia selalu ditolongnya. Tetapi andai kata Allah menghendaki atasnya selain itu tidak baik, maka Allah menjadikan baginya pembantu-pembantu yang jahat. Andai kata ia lupa dan salah, tidak diingatkannya, dan andai kata ia ingat, tidak pula ditolongnya. Satu lagi, barang siapa di antara kamu memimpin sesuatu pekerjaan dan Allah berkehendak baik baginya, Allah menjadikan baginya para pembantunya yang soleh.
Andai kata ia lupa, ia diingatkannya, dan andai kata ia ingat, maka ditolongnya. Hadis Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad, dan beberapa hadis yang searti dengan itu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan kepada kita. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu mohon maaf.